Di sana semuanya, aku membutuhkan pertolongan. Aku kehilangan anak laki-lakiku. Usianya sudah agak tua, tetapi pikiran anakku agak bermasalah. Nama anakku adalah Sang Prajaka, biasa dipanggil Prajaka. Sementara namaku sendiri adalah Bradabasu. Bradabasu kemudian menyebut ciri-ciri khusus terkait dengan keadaan anaknya yang hilang itu. Adakah di antara kalian yang tahu? Tanya Bradabasu. Ternyata pertanyaan itu tidak berbalas karena tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Kemudian dengan langkah yang gontai, orang yang menyebut dirinya sebagai Bradabasu itu kemudian mendekati kudanya. Ia masih menyempatkan menyapukan pandangan ke wajah semua orang di pasar itu sebelum ia melompat naik ke atas punggung kudanya. Perlahan-lahan kuda itu pun bergerak meninggalkan. Berbeda dengan tubuh laki-laki tua itu yang sedemikian kurus, kuda tunggangannya adalah kuda yang kekar dengan otot-otot yang melingkar. Harga kuda itu tentu sangat mahal. Namun demikian, kuda itu amat memahami suasana hati dari tuannya. Itulah sebabnya ia tidak perlu berderap dengan kencang. Orang-orang yang berkumpul di pasar Krempyang itu terus memandang orang itu sampai tubuhnya lenyap di jalan yang sedikit membelok. Siapa orang itu? Tanya seseorang. Kiai Surak Sarujung dan Sulang Rita kini saling memandang. Sementara tatapan mata semua orang bagai bersepakat tertuju kepada mereka karena dengan merekalah orang yang mengaku bernama Bradabasu itu berbicara. Aku tahu siapa dia, ucap seseorang yang menyebabkan semua perhatian kini tertuju kepada orang itu. Hanya saja, aku tidak menyangka keadaan orang itu berubah jauh. Dulu sekali, orang itu bertubuh kekar. Namun tidak tahu mengapa, tubuhnya sekarang sedemikian kurus tidak berdaging. Surak Sarujung kemudian mendekatinya. Ki Surak Sarujung tentu mengenal orang itu karena selalu berjumpa setiap hari pasaran yang selalu jatuh pada Radite. Dia membeli sebuah pacul dariku. Pembayarannya masih bersisa banyak. Agaknya dia bukan orang seperti wujudnya. Hal apa yang bisa kau ceritakan kepadaku, Wiswaprada? Orang yang dipanggil dengan nama Wiswaprada itu tidak segera menjawabnya. Namun lebih dulu ia sempatkan menyapu wajah orang-orang yang mengerumuninya. Dia bernama Bradabasu. Ya, ia sudah menyebut namanya. Kita semua sudah tahu namanya Bradabasu. Tetapi siapa dia? Di masa muda, aku pernah menjadi seorang prajurit. Meskipun bukan dari kesatuan khusus Bayangkara, Bradabasu adalah salah seorang pendiri pasukan khusus yang menebarkan itu. Dan yang aku ketahui, Bradabasu mengundurkan diri dari pasukan yang pernah ia tangani kelahirannya itu karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pimpinannya. Itulah sebabnya ia kemudian mengundurkan diri dan memilih berada di luar. Bagi para pejabat penting Mojopahit, Bradabasu adalah orang yang sangat dihormati. Tidak kurang, Mahapati Gajah Mada juga menaruh hormat kepadanya. Bahkan konon, mendiang nenek Sang Prabu Hayam Wuruk juga merasa dekat dengannya. Kata Wiswaprada. Beberapa orang manggut-manggut, beberapa orang yang lain mencoba mengenang seperti apa wujud orang yang bernama Bradabasu yang dengan pisau belatinya berhasil melumpuhkan orang yang menjamret bawaan-bawaannya.
betapa sial nasib perampas itu. Agaknya ia memang penjahat yang selama ini malang melintang meresahkan banyak orang. Kita apakan dia? Tiba-tiba Ki Sura Sarujung memecah keheningan. Pandangan semua mata kini tertuju kepada korban pisau Bradabasu yang menggeliat. Rasa nyeri di punggung kini menyergapnya. Sekejap kemudian, dengan menyeringai menahan rasa sakit yang bukan alang kepalang, penjahat itu kini mengarahkan pandangan matanya ke semua orang. Akan kita apakan dia? Ulang seseorang dengan suara yang lebih lantang. Kita bakar saja dia. Terdengar lagi sebuah celetukan yang entah siapa pengucapnya. Mendengar hal itu, penjahat itu kini diliputi oleh rasa takut yang besar. Dengan mata yang terbelalak, penjahat itu kini gemetar. Sementara itu, di perjalanan, Bradabasu tidak meminta kudanya untuk berpacu kencang. Bahkan dibiarkannya kuda kekar itu berderap semaunya dengan arah yang semaunya pula. Di sepanjang jalan berbatu yang ia lewati, mata Bradabasu tidak pernah lelah melihat setiap orang yang berpapasan dengannya. Jika dalam perjalanannya berpapasan dengan serombongan orang, Bradabasu menyempatkan melihat mereka satu persatu dengan harapan akan menemukan sang prajaka terselip di antara mereka. Namun, dalam perjalanan yang telah ia tempuh hampir 2 bulan lamanya itu, apa yang dicarinya juga tidak kunjung ditemukan. Sang prajaka bagai lenyap di telan bumi, seolah ada demit yang menyembunyikannya di sebuah tempat yang paling tersembunyi. Mentari yang terang benderang dan sedemikian terik dengan setia mengikuti kemanapun langkah Bradabasu. Ada kalanya mentari itu memelototinya dengan telanjang, ada kalanya pula sang surya cukup mengintip dari balik mega yang tipis. Seperti hari itu, bukan dengan maksud pulang karena didorong kerinduannya kepada anak dan istri, namun ayunan langkah kaki kudanya yang membawa Bradabasu melintas amat dekat dengan rumahnya. Bradabasu sama sekali tidak memberinya perintah. Kuda itu sendiri yang kemudian membelok menyusuri jalan-jalan yang dikenalinya dengan baik. Kuda itu mengayunkan kaki-kakinya perlahan, apalagi ketika kuda itu berbelok memasuki halaman sebuah rumah. Kemudian ia berhenti tepat di bawah rindangnya sebuah pohon sawo. Bingung, tersadar, atau bagai terbangun dari lamunannya ketika Bradabasu tiba-tiba kaget dan merasa aneh melihat rumah di depannya. Kau bawa aku pulang, berbisik Bradabasu sambil menelungkup dan memeluk punggung kudanya. Pintu rumah sederhana itu pun kemudian terbuka. Seorang perempuan muncul dari dalam rumah lalu memandangnya dengan dada yang mengompak. Perempuan itu terbelalak, tetapi ia kehilangan kekuatan untuk bergerak. Yang bisa ia lakukan hanya berpegangan pada pintu dan berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai melorot ambruk. Perlahan-lahan Bradabasu turun sambil berusaha keras agar jangan sampai air matanya menggenang bergulir ke pipinya. Jika itu terjadi, berarti ia telah menangis. Padahal Bradabasu amat yakin menangis adalah sebuah pantangan. Menangis adalah sebuah keadaan yang tidak boleh dialaminya. Dengan kaki yang setengah melayang, Bradabasu melangkah mendekati Dyah Menur yang segera mengalungkan pelukan. Bradabasu membimbing istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Bradabasu yang kelelahan lahir batin itu kemudian duduk di kursi sederhana, Dyah Menur kemudian duduk bersimpuh memegangi lututnya. Pandangan mata yang dilontarkan Dyah Menur adalah sebuah pertanyaan yang sangat jelas apa maknanya. Bradabasu hanya menggeleng. Dalam heningnya lamunan, dalam heningnya angan-angan yang melayang tanpa batas, perhatian pasangan suami istri itu kemudian tertuju kepada sosok yang bergumpal-gumpal dalam menimbulkan tanda tanya tentang keberadaannya. Bradabasu layak merasa bersalah
kepada mendiang Kembang Rumpuri Widadi, yaitu adiknya. Setiap kali ia mengingat nama itu, ia kini selalu merasa dadanya tertusuk duri. Kematian adiknya yang lampus diri itu sangat ia sesali, sekaligus sangat ia pahami. Kematian adik iparnya yang sekaligus sahabat akrabnya ketika ia masih muda dan sama-sama menyimpan semangat yang menggelora dalam mengabdi di pasukan khusus Bhayangkara juga tidak akan pernah dapat ia lupakan. Sejak Pradabasu mengawini Dyah Menur, lambat laun keadaan sang Prajaka berubah. Dengan ketelatenan yang luar biasa, Dyah Menur membimbing sang Prajaka. Perhatian yang diberikannya dengan tulus itu akhirnya mampu mengubah sang Prajaka yang ketika itu masih terlihat bocah. Pada sebuah hari, Pradabasu yang pulang dari perjalanan panjang terkaget-kaget melihat perubahan anaknya yang luar biasa. Sang Prajaka yang dulu tidak dapat diajak berbicara akhirnya bisa diajak bercakap-cakap sama lumrahnya dengan orang lain. Bahkan sang Prajaka memiliki kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Menilik keadaannya yang cacat jiwa itu, Pradabasu beranggapan sang Prajaka memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Namun jika menilik kemampuan khusus itu, Pradabasu tidak bisa menganggap anak itu tolol. Ketika sang Prajaka akhirnya menginjak usia 20 tahunan, ia benar-benar telah berubah menjadi seorang pemuda wajar seutuhnya. Semua itu jelas-jelas karena ketelatenan dari Dyah Menur yang dengan amat terarah membimbing dan mengelolanya. Pradabasu tidak bisa menutupi kekagumannya pada istrinya dan merasa sangat beruntung mengingat dulu ia pernah merasa tidak yakin sang Prajaka dapat diubah. Pradabasu beranggapan sampai seumur hidupnya sang Prajaka akan bergantung pada orang lain. Yang dulu tidak terbayangkan kini telah menjadi sebuah kenyataan. Sang Prajaka menjelma menjadi seorang pemuda gagah dan tampan yang menyebabkan banyak gadis kasmaran kepadanya. Memang sangat pantas jika sang Prajaka memiliki wajah yang menyebabkan para gadis menyelinapkan pemuda itu ke dalam mimpi-mimpinya. Dari rahang dan bentuk mulutnya terlihat jelas jejak wajah Maeso Kingkin. Prajaka juga mewarisi raut muka, mata, dan alis yang sangat indah dari mendiang Kembang Rumpuri Widadi. Waktu terus merayap dari tahun ke tahun. Namun entah mengapa sang Prajaka belum juga mau kawin. Dorongan Pradabasu agar sang Prajaka mau mengabdikan diri pada negara dengan menjadi seorang prajurit ditolaknya. Sang Prajaka lebih menyukai kesibukannya dengan membuat benda-benda seni yang mulai ia tekuni sejak usia 20 tahunan. Keasikannya menyalurkan kemampuan khusus itu menyebabkan sang Prajaka bagai lupa kepada waktu. Pradabasu sulit memahami dan selalu terheran-heran ketika melihat kemampuan sang Prajaka yang agaknya murni berasal dari bakatnya sendiri. Prajaka tidak mewarisinya dari siapapun. Benda apapun yang ia sentuh bisa berubah menjadi sebuah benda seni. Jika sedang larut pada jenis pekerjaan tertentu, khususnya memahat batu atau kayu yang untuk dijadikan sebuah patung, sang Prajaka bisa berubah bagai kesetanan seolah mengerjakan pekerjaan itu bukanlah dirinya. Menilik sang Prajaka yang akhirnya mampu mandiri, kecemasan Pradabasu itu lenyap tidak ada jejaknya. Dengan bakat yang dimilikinya, sang Prajaka bisa mencari uang dengan sangat mudah. Sang Prajaka sering diundang oleh orang-orang di kota raja untuk mendandani kereta kuda mereka dengan pernak-pernik pahatan yang indah dan menawan. Bakat sang Prajaka memang membuat siapapun terheran-heran. Tidak jelas bagaimana asal-muasalnya. Ia punya kemampuan membatik dengan corak baru yang hasilnya akan membuat orang-orang terbelalak. Bahkan sampai pada pembuatan keris, terutama patrem, sang Prajaka sanggup mengerjakannya. Dari jenis pekerjaan macam itulah, sang Prajaka berhasil mendapat banyak uang yang bisa ia gunakan untuk ia hidup. Pradabasu amat bersyukur karena akhirnya sang Prajaka mampu hidup mandiri.
Dan itu secara nyata merupakan hasil jerih payah dari istrinya yang dengan segala ketelatenannya berhasil membentuk sang Prajaka menjadi sosok yang baru. Ketika terjadi peristiwa pembunuhan Raja Srijaya Negara yang dilakukan oleh Ragrian Tanca, sang Prajaka kala itu berusia 10 tahun lebih. Ketika tahun ini jatuh pada Sanga Turangga Paksawani, usia sang Prajaka hampir mendekati 40 tahunan. Perjalanan hidup mestinya berjalan sebagaimana biasa. Akan tetapi, apa yang terjadi itu memang sudah menjadi guratan nasib yang telah ditentukan oleh para dewa di langit. Sebuah kesalahpahaman telah terjadi. Sebuah tuduhan telah dijatuhkan kepadanya, padahal sang Prajaka sama sekali tidak bersalah. Tuduhan itu juga telah menyebabkan sang Prajaka telah terlanjur terusir. Apa yang sudah terjadi itu sulit dibenahi. Sudah sebulan sejak apa yang terjadi kala itu, sang Prajaka lenyap, tidak diketahui keberadaannya. Dihukum untuk atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat, pasti akan sangat terasa sakit. Bradabasu kini menghirup tarikan nafas amat panjang. Istrinya masih duduk bersimpuh di depannya sambil menelungupkan di pangkuannya. Tidak ada sedu dan tangis dari mulut perempuan yang masih menampakkan sisa-sisa kecantikannya itu. Namun demikian, hati wanita itu terus menangis melebihi banjirnya air mata. Lenyapnya sang Prajaka tidak semata-mata kehilangan besar bagi suaminya, tetapi juga kehilangan besar bagi dirinya. Hening di rumah itu kemudian koyak oleh suara pintu yang terbuka. Seorang gadis yang berusia belum genap 18 tahun kini menghambur mendekat dan alisnya segera mencuat. "Romo sudah pulang?" tanya gadis cantik pemilik mata kejora itu. Melihat ibunya bersimpuh dengan menumpangkan tangan di lutut Romonya sambil berlinang air mata, gadis cantik itu kemudian segera menangkap sesuatu. "Kakang tidak berhasil menemukan Kakang Prajaka?" tanya gadis itu. Bradabasu memandang anaknya, yang ini benar-benar anak kandungnya yang lahir sebagai buah perkawinannya dengan Dyah Menur. Dari suaminya terdahulu, Dyah Menur memiliki anak yang bernama Kuda Swabaya, sedangkan Bradabasu sendiri membawa sang Prajaka. Bradabasu kini menggeleng. Gadis cantik itu tidak mendekat dan ikut memeluk ayahnya. Yang ia lakukan justru berbalik dan berlari ke halaman depan rumahnya. Gadis itu kini kebingungan, tidak tahu bagaimana caranya menumpahkan beban di hatinya. Tidak tahu bagaimana caranya mengalihkan keinginannya untuk menjerit. Yang tersisa yang bisa ia lakukan adalah berlari mendekati dingklek di bawah pohon sawo yang sering ia gunakan sebagai tonggak pengikat kuda. Namun gadis itu tidak lama terduduk. Suara kuda yang datang berderap kini mendorongnya untuk mengangkat pantatnya. Bergegas, gadis itu kemudian melongok untuk melihat siapa yang kini datang. "Kakang Kuda Swabaya." Gadis itu menyebut nama sambil menyongsong. "Romo sudah pulang, Pertiwi?" tanya pemuda tampan dan berwibawa pemilik tubuh berperawakan gagah dan perkasa itu. Gadis yang dipanggil dengan nama Pertiwi itu kini mengangguk. "Baru saja, Kakang. Belum sepenginan," balas Pertiwi. Kuda Swabaya kemudian melompat turun dari kudanya dan mengikatnya menjadi satu dengan kuda milik Romonya di batang pohon sawo. Dengan bergegas, pemuda gagah yang masih mengenakan pakaian keprajuritan itu kemudian masuk ke dalam rumah diikuti oleh adik perempuannya. Pemuda itu rupanya sangat mencintai dan menghormati Romonya. Ia juga sangat mencintai dan menghormati biungnya. Kuda Swabaya kemudian berjongkok dan memberikan penghormatan yang kemudian dilanjutkan dengan memeluk ibu dan Romonya bergantian. Sementara itu, rasa sayangnya kepada sang adik ia tunjukkan dengan mengusap-usap kepala Dyah Pertiwi beberapa saat. Dengan rasa bangganya, Bradabasu kini memperhatikan penampilan dari Kuda Swabaya yang gagah dan perkasa.
Melalui latihan yang sangat keras, kuda Swabaya berhasil memiliki bentuk tubuh yang amat diinginkan oleh banyak pria, sekaligus juga diangankan oleh para gadis. Kakinya begitu kukuh, seolah-olah siap dan sanggup untuk menghadapi badai kehidupan macam apapun atau gempa bumi sebesar apapun. Para gadis yang mengangankannya membayangkan betapa akan merasa aman, bersuamikan, dan juga dilindungi oleh pemuda yang gagah perkasa itu. Baru sepekan yang lalu, kau mendapatkan kesempatan untuk pulang, Le. Kenapa sekarang kau pulang lagi? Tanya dia menur. Pradabasu tidak berkedip dalam memandang wajah anak lelakinya itu. Pertanyaan yang dilontarkan istrinya itu juga menjadi pertanyaannya. Pradabasu menempatkan diri siap mendengar apa jawaban dari kuda Swabaya. Aku mendapat perintah untuk pergi ke Sunda, Byung. Tugasku adalah melayani Paman Sri Baginda untuk sementara yang akan digantikan oleh orang lain. Pradabasu kini mencuatkan alis. Ada jejak rasa kaget di wajahnya. Kau memperoleh tugas ke Sunda yang mana? Tanya Pradabasu. Sepengetahuan Pradabasu, memang ada dua negara Sunda di wilayah Jawa bagian barat. Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali dan Sunda Pakuan yang letaknya lebih jauh lagi. Akan membutuhkan waktu puluhan hari untuk sampai ke Sunda Pakuan meskipun perjalanan mereka ditempuh dengan perahu menyusur Laut Jawa. Apalagi jika untuk pergi ke Sunda Pakuan itu ditempuh dengan berkuda, benar-benar pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena medannya amat berat dan harus melintasi hutan belukar serta tempat-tempat yang masih belum aman karena banyak sekali penjahat. Sepertinya ke Sunda Galuh, Romo, jawab kuda Swabaya. Pradabasu kini masih merasa penasaran. Siapa yang memberimu perintah itu, Le? Tanya Pradabasu. Kuda Swabaya balas memandang tatapan romonya yang amat jelas menampakkan kekhawatirannya. Namun, apa sebenarnya yang harus dikhawatirkan? Perjalanan ke Sunda Galuh kala itu bukanlah perjalanan untuk berperang atau mengadu nyawa. Perjalanan ke Sunda Galuh kali ini justru adalah untuk sebuah niat yang baik. Mahapati Gajah Mada, Romo. Pradabasu kini termangu mendapat jawaban itu. Secara langsung, kuda Swabaya mengangguk. Namun, semua jawaban itu masih belum bisa memuaskan hati dari Pradabasu. Untuk keperluan apa kau sampai harus pergi ke Sunda Galuh? Tugas apa yang kau bawa? Kejar Pradabasu. Kuda Swabaya menyempatkan memandang adiknya. Dalam sikapnya yang seperti itu, kuda Swabaya seperti memikirkan atau menyembunyikan sesuatu. Seperti halnya suaminya, Nyai Dyah Menur juga layak merasa cemas. Sebagai seorang ibu yang melahirkan kuda Swabaya, perempuan itu cemas anaknya akan berhadapan dengan bahaya. Meskipun sebagai ibu dari seorang prajurit, Nyai Dyah Menur sadar yang namanya bahaya bisa mengintai dari mana saja. Melihat hal itu, kuda Swabaya mampu membaca raut muka dari ibunya. Perjalananku tidak untuk menghadapi bahaya, Byung, ucap kuda Swabaya. Raut cemas itu kini masih terbayang di wajah Byungnya. Lalu, tugas apa yang kau bawa dalam perjalanan jauhmu itu, Nger? Kuda Swabaya berusaha tersenyum. Berita yang paling hangat saat ini adalah Sang Prabu Hayam Wuruk mulai berpikir untuk memiliki seorang istri. Tugasku hanya mengawal perjalanan yang akan ditempuh oleh Paman Patih Maduratna yang ditugasi oleh Prabu Hayam Wuruk, guna melihat secara langsung putri dari Prabu Maharaja Linggabuana yang katanya cantik luar biasa, Byung. Kuda Swabaya kini menjelaskan. Ruang tengah rumah Pradabasu itu kemudian mendadak menjadi hening. Jika ada hati yang mendadak bergolak adalah hati milik Dyah Pertiwi
yang tiba-tiba merasa tidak nyaman setelah mendengar berita itu. Namun dia Pertiwi pintar menyembunyikan warna hatinya hingga Romo dan biungnya sama sekali tidak tahu ada pergolakan macam apa di hati anak gadisnya itu. Satu-satunya yang mengetahui isi hati dari dia Pertiwi hanya kakaknya, karena hanya kepada kuda Swabaya dia Pertiwi bersikap terbuka. Jadi Sang Prabu kini merasa sudah waktunya untuk memiliki seorang istri? Tanya Pradabasu. Kuda Swabaya tidak mengangguk tetapi membalas tatapan Romonya. Apakah itu berarti anak gadis dari Raja Sundagaluh itu telah menjadi pilihan Sang Prabu Sri Raja Sanegara? Pradabasu kini kembali bertanya. Tidak hanya ibunya yang segera ingin tahu jawaban dari pertanyaan itu, dia Pertiwi juga tidak kurang rasa penasarannya. Beberapa utusan telah dikirim ke beberapa negara bawahan dan juga ke beberapa negara sahabat Mojopahit atas perintah dari Ibu Suri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi. Para utusan itu telah kembali dengan membawa lukisan para gadis anak para raja dan para gadis anak para pendeta. Namun, hingga sejauh ini, belum ada satupun yang memenuhi selera dari Sang Prabu. Jika putri dari Raja Sundagaluh itu, yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi, masih belum juga membangkitkan selera dari Sang Prabu, tidak ada salahnya kita undang Sang Prabu kemari agar supaya melihat kecantikan dari Dyah Pertiwi. Siapa tahu adikku yang paling cantik di Pedukuhan ini bisa meraih kedudukan sebagai permaisuri raja. Merah padamlah kini wajah Dyah Pertiwi mendapat godaan yang datangnya sama sekali tidak terduga itu. Melihat wajah anak gadisnya yang menebal, ibunya kini terkejut. Romonya juga tidak kalah kaget. Namun dengan segera Dyah Pertiwi mampu membuang semua kesan dari wajahnya. Andai ucapan kuda Swabaya itu tidak dilepas di depan Romo dan biungnya, Pertiwi pasti akan melampiaskan kemarahannya dengan mencubit atau menggigit lengan kakaknya. Sebagai mantan seorang prajurit yang bahkan ikut menangani kelahiran pasukan khusus Bayangkara, Pradabasu segera berusaha untuk mengukur seberapa berat tugas yang akan diemban oleh anak lelakinya itu. Memang tidak terlihat bahaya apapun yang akan dihadapi oleh kuda Swabaya dan rombongannya. Selain Patih Maduratna, siapa lagi pejabat yang dikirim ke Sundagaluh? Tambah Pradabasu. Paman Kanuruan Gajah Enggon, Romo. Namun yang aku tahu, utusan yang sesungguhnya adalah Patih Maduratna. Sementara keikutsertaan Paman Kanuruan Gajah Enggon adalah atas keinginan dari Mahapati Gajah Mada, jawab kuda Swabaya. Pradabasu termangu beberapa saat lamanya mendengar penjelasan dari anaknya itu. Tentu saja Pradabasu tidak akan lupa bahwa Gajah Enggon adalah sahabat karibnya. Sebagai mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara yang juga salah seorang pendiri kesatuan pasukan tersebut, Gajah Enggon bagai bintang yang melesat. Gajah Enggon kini telah menjadi salah seorang pejabat penting. Dengan dinaikkan pangkatnya menjadi seorang Kanuruan, jelas merupakan pertanda ia akan menduduki sebuah jabatan penting di barisan Sang Pancariwilwatikta. Sangat mungkin pula nantinya ia akan menggantikan Empu Turut. Gagak Bongol yang juga memiliki latar belakang yang sama, nasibnya kini juga melesat. Kini ia menyandang gelar yang tidak sembarangan orang bisa menggapainya. Pasangguan, perang yang terjadi di Bali dan penaklukan atas sebuah wilayah di Tanjung Pura mengantarkan Gagak Bongol memperoleh jabatan yang luar biasa itu. Pradabasu juga mengikuti perkembangan pembinaan pasukan khusus Bayangkara yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Pasukan itu masih tetap dibuat ramping. Meskipun kini Pradabasu berada di luar lingkungan Bayangkara dan tidak lagi menjadi seorang prajurit, Pradabasu juga selalu mengasah kemampuannya itu. Setelah menandai sasaran yang akan dibidik, dengan mata yang terpejam,
Pradabasu bisa menggapainya melalui ayunan pisau terbangnya. Melihat teman-temannya berhasil menduduki jabatan yang tinggi, tidak menyebabkan Pradabasu menyesali keadaan. Mantan Bayangkara Pradabasu itu merasa semua jabatan itu hanya sampiran di pundak. Sementara untuk mengabdikan diri pada negara, ada banyak cara yang bisa dilaluinya. "Apa pendapat Romo?" tanya Kuda Swabaya ketika melihat perubahan di wajah Romonya. Pradabasu masih tetap mengarahkan pandangan matanya pada jendela yang terbuka. Sejenak kemudian, Pradabasu mengalihkan pandangan matanya ke wajah istrinya. Tidak dapat tercegah lagi, Pradabasu kemudian teringat kembali kepada seorang anaknya yang lain yang kini hilang. "Dalam perjalananmu, bukalah mata dan telingamu, Le. Siapa tahu kau temukan jejak dari kakangmu," ucap Pradabasu. Pembicaraan yang membelok amat tajam itu menyebabkan ruang itu mendadak menjadi sangat hening. Mata Nyai Dyah Menur yang sembab kini kembali berkaca-kaca. Pradabasu yang telah nampak tua itu terlihat menyangga beban yang amat berat. Kuda Swabaya yang mendadak harus memperhatikan keadaan dari rombonnya secara utuh, kini merasa hatinya terbelah. Kuda Swabaya amat memahami kegelisahan dari rombonnya. "Baik Romo, akan aku lakukan," jawab Kuda Swabaya yang terasa agak terlambat. Pradabasu kini memandang telapak tangannya. Apakah karena usianya yang memang sudah tua, atau karena sedemikian berat persoalan yang tengah dihadapinya, yang kemudian menyebabkan jari-jari tangannya sering gemetar. "Jika kau menemukan jejak kakangmu, atau menemukannya, entah dengan cara bagaimanapun, kabari Romo, Le. Kalau ia tidak mau pulang, sampaikan pada kakangmu bahwa Romo sangat salah telah menjatuhkan tuduhan yang tidak benar itu kepadanya," ucap Pradabasu. Kuda Swabaya menjawab ucapan itu dengan anggukan sambil memeluk adiknya yang kini menyandarkan diri di pundaknya. Sejenak kemudian, Kuda Swabaya beranjak berpamitan. Kuda Swabaya tidak terlalu lama berada di rumah karena waktu yang dimilikinya hanya sedikit. "Sampaikan salamku pada Gajah Inggun," kata Pradabasu. "Baik Romo, akan aku sampaikan." Suasana hening pedukuhan itu kini kembali terkoyak-koyak oleh derap kuda yang ditunggangi oleh prajurit dari Kesatuan Khusus Bayangkara itu. Pradabasu berdiri di tengah jalan. Ia terus memperhatikan kuda yang ditunggangi oleh anaknya yang kini berderap semakin menjauh. Saat Pradabasu kini kembali masuk ke dalam rumah, Nyai Dyah Menur mengangsurkan pakaian bersih. "Kakak mandi dulu," ucap istrinya dengan kepala yang menunduk. Pradabasu berdiri mematung. Pradabasu tahu istrinya yang menunduk itu tanda bahwa ia tidak mampu menguasai tangisnya. Pradabasu kemudian segera meraih dan memeluknya. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, Nyai," bisik Pradabasu.